Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Apa kabar anak-anakku semua? Tentu kalian sehat kan? Mudah-mudahan anak-anakku semua dan keluarga di rumah senantiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai materi pada kesempatan hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, mata pelajaran akhlak pada kesempatan ini, Ustadz akan menyampaikan materi tentang amanah. Materinya tentang amanah. Namun sebelumnya kalian juga harus tahu tujuan pembelajaran dari materi ini. Yang pertama adalah menyebutkan makna amanah. Kemudian yang kedua, memahami dalil dari hadis Rasul SAW tentang amanah. Kemudian yang ketiga, mengetahui bentuk-bentuk amanah dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mempraktikkan contoh perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir, mengetahui hikmah perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak sekalian, dimanapun kalian berada, pengertian amanah, kalian sudah baca di buku, mungkin pernah dengar, ya, bahwa amanah itu, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai sesuatu yang dipercayakan atau dititipkan kepada orang lain. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, amanah itu sesuatu yang dipercayakan atau dititipkan kepada orang lain. Ini pengertian amanah. Kemudian dalil amanah dalam hadis Rasul SAW. Hadis ini kalian sudah familiar dan insyaallah sudah banyak yang hafal, dan mudah-mudahan dengan disampaikannya dalil ini kalian akan lebih hafal dan lebih paham lagi terhadap dalil tentang amanahnya. Ayatul munafiqi thalathun, idza hadasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tu'mina khana. Tanda-tanda orang munafik itu, jika ia berbicara ia berbohong, ia berdusta. Jika ia berjanji, ia mengingkari janjinya. Jika ia diberikan amanah, ia berkhianat. Nah ini, anak sekalian, jangan sampai ada di antara kita terdapat di dalam tanda-tanda orang munafik ini. Auzubillah. Jadi jika berbicara, ia berbohong, berdusta. Kalau ia berjanji, ia mengingkari janjinya. Kalau ia diberikan amanah, ia berkhianat. Dia tidak amanah. Muttafaqun alaih. Nah, itu dalil dari hadis Rasul SAW. Nah, apa bentuk-bentuk amanah dalam kehidupan sehari-hari? Nah, sekalian, bentuk amanah dalam kehidupan kita sehari-hari, memelihara titipan dan mengembalikannya seperti semula. Nah ini, kalian hidup di asrama atau dimanapun kalian berada nantinya, ini harus betul-betul diperhatikan. Memelihara titipan dan mengembalikan titipan itu sebagaimana kondisi titipan itu. Contoh, kalian dititipi katakanlah sepatu oleh teman kalian karena dia pulang. Tolong saya titipkan sepatu saya, ini sepatu saya baru nih. Titip dulu, besok saya ambil. Nah, tugas kalian yang dititipi, karena menerima titipan itu, harus menjaga barang titipan itu, jangan sampai rusak. Dan pada saatnya nanti pemiliknya datang untuk mengambilnya, kemudian kalian akan mengembalikan secara utuh. Dan jangan juga dipakai sepatu titipan itu, karena tidak ada akad sebelumnya. Kecuali kalau teman kalian bilang, nih tak titip sepatu saya, kamu boleh pakai dah.
baru kalian boleh pakai. Ini dititipi barang, tidak ada akad untuk dipakai, dipakainya. Dipinjami ke orang lain lagi. Ini namanya tidak amanah. Jadi amanah dalam kehidupan kita sehari-hari itu memelihara titipan dan mengembalikan titipan itu seperti kondisi semula. Tidak boleh dirusak, dikurangi. Kalau titipannya jumlah, katakanlah dia nitip uang 100.000, ya kembalinya juga 100.000. Kalau nitip katakanlah buku jumlahnya 12 satu lesin, maka kembalinya juga 12. Kecuali ada akad lain, nanti membolehkan kalian anak sekalian untuk memanfaatkannya, menggunakannya dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, bentuk-bentuk amanah dalam kehidupan sehari-hari adalah menjaga rahasia. Menjaga rahasia. Orang Arab mengatakan la tubsi sirran. Jangan kau membuka rahasia. Kalau kalian itu membuka rahasia, nanti akan rahasianya dibuka oleh Allah SWT nanti di hari kiamat. Apakah itu rahasia perusahaan, rahasia lembaga ya, rahasia terlebih rahasia negara, rahasia organisasi, nggak boleh kita buka. Apalagi rahasia negara, nggak boleh dibuka rahasia negara ke orang lain. Guna apa? Guna mengetahui kondisi negara kita, mengetahui kelemahan negara kita, katakanlah, nggak boleh. Jadi harus dijaga rahasia itu. Kita kan sering nih kalau teman kita cerita dia bilang off the record. Kalau off the record berarti jangan diulangi lagi untuk diceritakan kepada orang lain. Maka harus pintar-pintar menjaga amanah dalam hal menjaga rahasia ini, anak-anak sekalian. Ini bentuk amanah yang kedua. Ini nih, siapa itu di antara kalian yang sering kalau dikasih diceritain rahasia kemudian diceritakan ke orang lain, itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kecuali bilang, boleh nggak saya cerita ke teman yang lain? Kalau dia bilang nggak boleh, sumber pertamanya bilang, ya jangan diceritakan. Kalau dia bilang boleh, silakan ceritakan. Nggak apa-apa kita ceritakan. Kalian pahamnya anak-anakku sekalian? Ini menjaga rahasia. Kemudian yang ketiga, tidak menyalahgunakan jabatan. Nih, suatu ketika pada saatnya nanti kalian akan memegang tampuk kepemimpinan tertinggi di Indonesia ini sebagai presiden, wakil presiden, menteri, atau ketua PP Muhammadiyah, atau bahkan nanti jadi direktur Madrasah Mu'allimin. Kalian tidak boleh menyalahgunakan jabatan kalian. Jangan sampai memanfaatkan jabatan yang diembannya itu untuk kepentingan pribadinya, kepentingan keluarganya, kepentingan kelompoknya atau golongannya. Nggak boleh. Jangan sampai disalahgunakan jabatan itu. Nah, orang yang menyalahgunakan jabatan berarti dia tidak amanah. Termasuklah ya salah satu dari tanda orang-orang munafik. Saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan kalian nanti anak-anak kelas 2 khususnya akan jadi presiden, ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri, ada yang jadi duta besar, ada yang jadi ulama, ada yang jadi imam Masjidil Haram, ada yang menjadi direktur Mu'allimin. Tapi ingat, kalian harus amanah. Kalian dipercayai oleh orang tua kalian di rumah juga harus amanah. Kalau kalian diamanahi jadi ketua kelas, katakanlah, ya kalian juga harus amanah, jalankan roda kepemimpinan jadi ketua kelas itu sesuai dengan tupoksinya. Kalian diamanahi jadi ketua kamar, kalian diamanahi jadi apa? Ketua lembaga di Madrasah Mu'allimin, kalian diamanahi jadi ketua perkumpulan, kalian harus amanah. Addul amanata ila ahliha, sampaikan amanah itu kepada orang yang berhak menerima amanah. Kalau kalian jadi pemimpin, akan menyampaikan amanah itu kepada siapa? Pada orang yang dipimpin. Dialah yang berhak untuk mendapatkan kepemimpinan yang adil dari seorang pemimpin. Ini anak-anak sekalian. Kemudian berikutnya bentuk-bentuk amanah dalam kehidupan kita sehari-hari, menunaikan kewajiban dengan baik. Kalau kalian nanti diberikan tugas oleh guru-guru kalian
kerjakanlah dengan baik, kerjakanlah dengan penuh keikhlasan. Ustadz pribadi, pengampu mata pelajaran akhlak, kalau memberikan tugas, yang paling utama saya lihat dulu keamanahan dari peserta didik Ustadz dalam mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya. Kalau masalah bisa tidak bisa yang ngerjakan itu urusan belakangan. Benar dan salahnya nanti urusan belakangan. Yang penting amanah atau tidak dia mengerjakan tugas. Itu yang paling utama Ustadz lihat. Kalau mengerjakan tugasnya dia sudah tidak laksanakan, berarti dia tidak amanah. Ini berat. Ngapain ada nilai bagus? Ngapain diberikan nilai bagus kalau dia tidak amanah? Ini akhlak. Ingat anak-anak sekalian, ini akhlak. Kalau dikasih tugas, dikasih amanah oleh guru-guru kalian, laksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh keikhlasan. Insya Allah, kalau kita laksanakan tugas itu dengan penuh keikhlasan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan kepada kita, kemudahan kepada kalian semua. Kemudian kalian juga diberikan amanah atau kewajiban oleh orang tua kalian di rumah, laksanakanlah dengan sebaik-baiknya. Laksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini bentuk-bentuk amanah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berikutnya adalah sikap anak kepada orang tua. Nah, ini sikap anak kepada orang tua. Bentuk amanah sikap anak kepada orang tuanya. Ini kalian, siapa ini di antara kalian nih? Kalau diomongin sama orang tuanya, nyahutnya lebih keras. Bahkan bentak orang tuanya. Bahkan menyebabkan orang tuanya menangis. Jangan sampai. Itu namanya menyakiti hati orang tua. Jadi sikap kepada orang tua harus betul-betul takzim. Sikap kalian kepada guru-guru kalian harus takzim. Hormat. Hormati kedua orang tua kalian. Hormati guru-guru kalian. Orang tua di sini, orang tua kandung yang ada di rumah kalian masing-masing. Dan orang tua kalian juga yang ada di asrama, ya pamong asrama. Orang tua kalian juga yang ada di sekolah adalah para asatiz kalian, guru-guru kalian. Mereka harus dihormati. Insya Allah, kalau kalian jalankan ini dengan sebaik-baiknya, hormat kepada orang tua, hormat kepada guru, Allah SWT akan memberikan jalan kemudahan kepada kalian dalam menuntut ilmu. Berapa banyak ini pengalaman Ustadz ya, lihat kakak-kakak kelas kalian tuh dia takzim kepada guru, keluarnya juga subhanallah hebat, jadi orang hebat di luar sana. Ini yang saya tekankan kepada kalian, sikap kepada orang tua itu harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Jangan omongannya itu melampaui omongan dari orang tua kita. Kemudian berikutnya adalah amanah dalam menjaga agama. Ini kita ini semua jadi khalifah di muka bumi ini. Tugas kita menjaga bumi ini. Tugas kita menjaga agama kita ini. Jangan sampai agama kita ini dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Siapa yang punya tugas? Kalian sebagai kader persyarikatan, kader umat, kader bangsa. Kalian adalah yang berhak dan punya kewajiban untuk menjaga agama kalian. Anak-anakku sekalian, rahimakumullah. Maka amanah dalam menjaga agama ini merupakan satu kewajiban bagi kalian, kita semua sebagai kaum muslimin. Kemudian berikutnya anak-anak sekalian, apa contoh-contoh perilaku dari amanah? Apa contoh perilaku dari amanah? Contoh perilaku dari amanah, anakku sekalian, yang pertama adalah menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kedua orang tua kita selama berada atas perintah kebaikan. Semua perintah Allah wajib kita laksanakan. Semua perintah orang tua kita wajib kita laksanakan selama perintah itu tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini contoh perilaku amanah. Apa perintah Allah SWT? Ibadah, sholat. Harus sholat, nggak boleh ditinggalkan. Orang yang meninggalkan perintah Allah berarti dia tidak amanah kepada Allah. Orang yang tidak melaksanakan sholat berarti dia tidak amanah. Orang yang tidak berpuasa berarti dia tidak amanah.
Maka semua yang diperintahkan Allah harus dilaksanakan. Nah, kemudian perintah orang tua harus dilaksanakan. Kemudian yang kedua, mengerjakan PR serta tugas yang diberikan oleh guru-guru kita atau guru-guru kalian. Ya, atasan-atasan kita kalau kita di dunia pekerjaan. Jadi tugas apapun diberikan oleh guru-guru kalian, selama tidak bertentangan dengan ajaran Allah, wajib kalian laksanakan. Ya, wajib kalian laksanakan kalau ada PR. Jangan mengeluh, oh PR terus, tugas terus. Jalani aja, lakukan aja sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampai tidak dilakukan. Seperti Ustaz sampaikan tadi, Ustaz melihat anak didiknya itu, kalau dikasih tugas dia mengerjakan berarti dia amanah. Kalau dia tidak mengerjakan berarti tidak amanah. Makanya jangan heran kok saat pintar kok nilainya, katakanlah nilainya kok nggak bagus. Nah, berarti mungkin ada tugas yang tidak dikerjakan dan lain sebagainya. Nah, kemudian menjalankan tugas tanggung jawab kepemimpinan atas jabatan yang dititipkan. Saya sampaikan tadi, kalau kalian diamanai sebagai pejabat, sebagai pimpinan, baik itu pimpinan di tingkat kamar, di tingkat kelas, sampai organisasi, katakan IPM, Hizbul Waton, Tapak Suci, organtri yang lain, kalian harus lakukan tanggung jawab ini dengan penuh keikhlasan. Allah akan memberikan jalan kemudahan kepada kalian untuk melaksanakan tugas itu. Kemudian berikutnya anak-anakku sekalian, menjaga diri kita dari perbuatan dosa. Ya, sebab badan ini merupakan titipan yang diberikan oleh Allah SWT. Sedih kita melihat orang yang sehat, tapi kakinya itu digunakan berjalan ke tempat kemaksiatan. Tangannya kuat, kekar, sehat, tapi digunakan untuk nyolong, untuk menyakiti orang lain, mengambil hak orang lain. Nah, jangan sampai, ya. Ini jangan sampai terjadi. Jaga diri kita ini dari perbuatan dosa. Terutama anak-anak sekalian, kalau di asrama misalnya, jangan pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Allah SWT. Misal, mengambil hak orang lain. Itu bertentangan dengan ajaran Allah. Mengambil lauk double misalnya, itu nggak boleh. Kasihan mulut kita. Makanan yang kita makan itu statusnya haram. Kita makan, kemudian masuk ke perut kita, akan menjadi darah daging kita, berkembanglah dia. Itu haram hukumnya. Jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Jaga diri kita dan keluarga kita dari memakan harta yang haram. Kita harus berusaha mencari rezeki, memakan makanan yang halalan, thayyibah. Jadi, ini anak-anakku sekalian, jaga diri ini dari perbuatan dosa. Kemudian menjaga keuangan kas, baik itu kas sekolah, lebih-lebih kas negara. Suatu saat kalian nanti akan diamanahi sebagai apa? Sebagai bendahara, katakanlah bendahara kamar. Ya, bendahara kamar. Ya, kalian harus amanah. Iuran-iuran teman-teman kalian di kamar itu harus dijaga betul. Untuk apa dibelanjakan dan untuk apa juga nanti habisnya berapa, sisanya harus disampaikan. Kalian nanti jadi bendahara madrasah, kalian nanti jadi bendahara organisasi, kalian nanti jadi bendahara negara. Kalian harus betul-betul menjaga kas keuangan negara dengan sebaik-baiknya. Intinya harus amanah. Nah, kemudian yang terakhir dari contoh perilaku amanah adalah tidak korupsi. Tidak korupsi. Negara kita sekarang status darurat korupsi. Kalian nanti, anak-anakku sekalian kelas 2 ini, akan merubah semuanya ini. Singkirkan mereka-mereka yang, atau para koruptor-koruptor ini. Kalian nanti yang akan memperbaiki bangsa ini, memperbaiki agama ini. Anak-anakku sekalian, itu contoh perilaku amanah. Sebenarnya korupsi ini mulai dari hal yang menghindarkan diri dari korupsi ini dari hal yang terkecil. Kayak tadi kalian diamanahi untuk mengumpulkan uang kegiatan apa, harus amanah. Mulai dari sana. Sebelum kalian jadi pejabat itu juga harus belajar jadi orang yang amanah. Nah, anak-anakku sekalian, selanjutnya
Apa hikmah perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari kita? Yang pertama, dipercaya oleh orang lain. Ini bisa menjadi modal yang sangat berharga dalam menjalin satu hubungan atau berinteraksi antar sama manusia. Jadi kalau kita amanah, pasti dipercaya oleh orang lain. Tapi kalau kita khianat, tidak amanah, dari sejak awal nggak bakal dipercaya oleh orang lain. Ini jaga kepercayaan ini. Baik kepercayaan dari orang tua kita, guru-guru kita, ya, teman-teman kita, teman-teman seperjuangan kita di dalam organisasi, betul-betul jaga amanah. Sekali kita berkhianat, kita tidak akan pernah dijadikan orang yang amanah oleh saudara-saudara kita yang lain. Kemudian yang kedua, mendapat simpati dari berbagai pihak, baik itu kawan maupun lawan. Coba, kawan aja simpati, lawan aja simpati, apalagi kawan. Kalau kita amanah, sampai lawan pun juga akan bersimpati kepada kita. Semua pihak akan bersimpati, senang melihat kita. Nah, kemudian berikutnya, hidupnya akan sukses dan dimudahkan jalannya oleh Allah SWT. Sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa orang yang amanah, hidupnya akan sukses. Orang yang amanah, hidupnya akan berjalan dengan baik, diberikan jalan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, kesimpulan pembahasan kita pada hari ini adalah amanah merupakan salah satu akhlak mahmudah yang harus betul-betul dimiliki oleh setiap manusia. Saya ulangi, amanah adalah akhlak mahmudah yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Kemudian hikmah perilaku amanah dipercayai oleh orang lain. Ini menjadi model yang sangat berharga untuk menjalin komunikasi, menjalin hubungan antar sesama. Nah, tentu berikutnya adalah mendapatkan simpati dari berbagai pihak, baik kawan maupun lawan. Dan hidupnya akan senantiasa sukses, diberikan jalan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, ini materi pada kesempatan ini yang dapat Ustadz sampaikan. Jangan lupa materi selengkapnya kalian bisa kunjungi di portal siswa di www.siswa.muallimin.sch.id. Dan jangan lupa baca materi semuanya. Baca materi semuanya, laksanakan atau kerjakan latihan-latihan yang ada di portal itu. Insya Allah, Allah SWT akan memberikan jalan kemudahan kepada kalian semua dalam menuntut ilmu. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dalam setiap aktivitas kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.